Tapi kenapa bisa ada manusia kayak Kak Karni langka banget, udah cantik ya, multi talent. Abis itu DEM iya, HMJ iya, duta batik, penerima beasiswa. Gak bisa. Hai guys, welcome to Modcast. Sebelumnya kenalin aku Sugi dari Matematika 20. Nah, Modcast kali ini kita kedatangan bintang tamu yang cantik dan multi talent banget nih. Oke, langsung aja nih kita sapa. Hai Kak Karinka. Halo Sugi. Halo Kak. Gimana nih Kak, perjalanannya capek atau nggak nih ke sini? Enggak sih, cuman tadi kayak aku agak ada masalah di jalan. Oh gitu. Ramai banget, weekend ya padahal ya? Iya benar weekend sih. Mungkin Kak Karinka bisa say hi dulu? Oke, halo teman-teman dari FMIPA dan seluruh Udayana gitu. Iya kali ya? Iya. Oke, sebelumnya nih Kak, kalau boleh tahu Kak Karinka ini angkatan berapa sih? Aku angkatan 18. Angkatan 18. Kalau prodi nih, prodi. Aku dari ilmu komunikasi di FISIP. Oh, pantes pintar banget ya komunikasinya ya. Sebelumnya aku panggil Kak Karinka nih, siapa nih? Kak Karin, Kak Karinka, Kak Bella atau siapa? Karin aja. Oh, nggak jadi Kak Raisa nih tadi. Karin aja. Kak Karin aja. Oke nih Kak Karin, kesibukan terakhir ini nih, belakang-belakang ini apa? Jadi selain kuliah mungkin Kakak ikut organisasi atau apa nih Kak di kuliah? Kesibukan aku kayaknya nggak ada sih, kayak ya udah kuliah online. Terus komunikasi itu cenderung santai sebenarnya, cuman kayak project gitu kalau di semester 6. Terus kalau kegiatan ikut Genbi juga, itu aja sih, sama ikut organisasi kecil lainnya gitu. Tadi kan kakak angkatan 18, berarti udah mulai kayak nyusun proposalnya nih Kak? Jadi aku belum. Kok bisa belum? Apa emang belum atau emang gimana nih Kak? Nggak tahu kenapa ya di prodiku tuh kayak ada perubahan kurikulum gitu. Pokoknya ntar intinya aku tuh baru bisa skripsi itu semester 8. Jadi mungkin baru bisa nyusun tuh semester 7 gitu lah. Jadi ngambil mata kuliah skripsi itu di semester 8. Jadi gak ada tuh bayang-bayang lulus 3,5 tahun itu gagal gitu. Berarti kalau di FISIP sendiri nggak bisa ikut kuliah lulusnya 3,5 tuh nggak bisa? Baru tahun ini dirubah baru tahun kurikulumnya. Oh gitu. Mungkin kalau misalnya ada nggak sih Kak udah bayangan gitu skripsian ya Kak ya? Mau apa gitu, belum ada bayangan sama sekali? Belum sih, cuman tapi aku kayak ada bayangan pengen ngambil bidang-bidang PR, kemasan gitu. Kalau boleh tahu kan Kak, kan nih tadi bilangnya ilmu komunikasi. Nah kan kalau cuma komunikasi itu bakal jadi apa sih selain PR tadi itu? Sebenarnya komunikasi itu banyak sih, kayak mau jadi PR, mau jadi selebgram kalau misalnya mau bisa. Terus kalau mau belajar tentang perikanan gitu, terus kayak perfilman. Aku malah kadang mikirnya, nggak tahu kenapa tiba-tiba dulu tuh waktu masuk IKOM, tujuan utama aku tuh pengen ke dunia PR, company, yang advertising, yang gitu-gitu lah ya. Tapi makin kesini kok kayaknya dunia perfilman menarik ya. Jadi kayak mau jadi bintang film gitu mungkin? Iya, pengen jadi sutradara gitu, kayak di balik layar gitu. Kan ini kalau dilihat nih dari Instagramnya Kak Karinka nih, mungkin bisa kasih tahu nih Kak, apa nama Instagramnya Kak Karinka? Karinka Bella. Oke. Ini malu banget sih, jadi kayak promosi. Jadi teman-teman mungkin bisa lihat nih di Instagram Kak Karinka tuh ada kayak duta batik gitu nih Kak. Mungkin bisa diceritain tuh apa sih duta batik itu? Oh iya. Jadi sebenarnya duta batik itu suatu organisasi. Dia itu di bawah Ikatan Pecinta Batik Nusantara. Dulu tuh bekerja sama Kementerian Pariwisata. Terus aku tuh sebenarnya dari dulu sih pengen, cuma aku kayak mengurungkan niat karena harus masuk UNUT dulu gitu kan. Terus kayak akhirnya coba apply dan keterima gitu sih. Se-Indonesia gitu, kayak mewakilin tiap provinsi. Berarti duta batik ini ada nggak sih seleksinya dari misalnya provinsi dulu baru ke Nusantara gitu, atau langsung gitu Nusantara nggak? Biasanya ini sih kita seleksinya kayak upload video di Instagram. Terus ntar diambil 50 besar. 50 besar itu ntar seleksi semifinal harus ke Kementerian Pariwisata. Terus ntar ada kayak seleksi FGD, seleksi bakat, seleksi discussion gitu-gitu, menang batik, terus udah diambil 28 pasang gitu. 28 orang, 14 cewek. Berarti itu cuma maksudnya seleksinya tuh online gitu kayak baru nanti kalau udah lolos baru offline. Iya gitu. Jadi awal penilaian tuh based on video kamu
video kamu doang di Instagram gitu. Itu video itu dilihat apa likes-nya atau view-nya atau apa nih? Wah, aku kurang tahu ya kalau itu. Oh, Mungkin selera kali ya. Oh gitu. Terus kan harus ada nyantumin kayak background kita juga. Jadi di samping CV tuh ada kayak CV-nya gitu kita. Aku sih gitu. 2 tahun yang lalu. Oh, udah 2 tahun lalu. Iya, 2019. Berarti Kak Karinka jadi duta batik tahun berapa tuh, Pak? 2019. Berarti sekarang masih nggak sih kayak ikut campur atau masih ada sebagai alumni duta batiknya tuh ada nggak sih kesibukan yang masih melekat sebagai duta batiknya? Sebenarnya ini sih kayak karena kan online ya. Kemarin tuh sempat ada event Indonesia Japan Online Festival. Jadi kayak pertukaran budaya lah gitu dari Kemenpar, terus kayak kita diajak untuk buat video promosinya gitu, dan itu bertepatan pas hari batik. Jadi aku ke Jogja take video dari selama 3 hari. Terus itu sih kayak jadi model ala gitu. Oh, Kak Karinka berarti nggak asalnya dari Bali gitu nggak kayak? Enggak, jadi aku pindah-pindah sih tinggalnya. Oh gitu. Iya. Tapi kalau di Bali sekarang ngekos Kak? Ngekos. Sendiri atau ada kakak atau gimana? Aku ada adik sih. Ada adik juga. Adiknya gimana? Maksudnya kelas berapa gitu atau? Dia sama aku. Oh iya. Jadi aku gap year kan. Aku 2017. Terus gap year setahun. Terus dia tuh cuma beda setahun sama aku. Jadi kayak udah kita jadi seangkatan. Dia anak teknik, aku fisik. Oh gitu. Kalau studi barengan gitu. Berarti kakak adik tapi satu angkatan gitu kan? Oke. Gak apa-apa nih Kak. Oh ya, duta batik itu kenapa sih kok cuma duta batik kan? Kalau misalnya di Bali itu kan ada endak namanya Kak, ada duta endak gitu. Nah kan batik, endak itu kan kayak jenis-jenis kain gitu kan Kak ya. Nah kenapa kok bisa kenapa batik tuh harus dicari dutanya itu kan masih ada kayak songket itu kan termasuk kain, kenapa nggak ada duta songket, duta tenun gitu kan Kak? Kenapa harus batik yang diangkat menjadi dutanya itu gitu? Mungkin karena dari awal organisasinya kan ini dibuat dari Ikatan Pecinta Batik Nusantara, dan akhirnya mereka decide untuk gimana nih supaya batik ini makin dikenal, yuk kita bareng-bareng bikin event supaya anak muda ini juga aware gitu atas dengan adanya batik gitu. Akhirnya dibuatlah batik gitu. Tapi nggak lama tuh setelah pemilihan aku, kayaknya 3 bulan setelahnya tuh ada duta tenun Indonesia kalau nggak salah. Dan pemenang itu juara satunya dari anak dia bagus dan temen aku juga. Maksudnya cowoknya kayak jadi selama 3 bulan ada duta tenun di Indonesia gitu. Oh berarti duta tenun ini baru berarti setelah duta batik itu. Oh gitu. Aku juga baru tahu, berarti aku baru tahu kalau ada duta batik sama duta tenun tadi. Karena kalau di Bali kan cuma endek, jadi kalau cuma ya sekitar duta endek, joget bagus, Tina Truni yang gitu-gitu aja. Di mana banyak banget ya agentnya ya. Banyak banget. Dan teman-temannya kayak itu udah banyak gabung ke situ gitu. Nah kan ini udah jadi duta kan Kak ya. Ada nggak sih Kak perubahan nih sebelum jadi duta dan sudah jadi duta? Misalnya kalau temen-temennya Sugi nih Kak, rata-rata kok nggak jadi duta, jangan kan duta gitu, jadi joget bagus aja kayak mungkin awalnya ngomong-ngomong kasar tapi tiba-tiba setelah jadi joget bagus terus tiba-tiba tutur katanya kayak sopan, tiba-tiba anggun gitu Kak. Gimana, ada nggak sih Kak perubahan yang signifikan kayak gitu terjadi di Kakak? Kalau aku sih enggak, jadi aku tuh awalnya kayak ikut dunia kayak gitu dari SMA. Ikut ya putra-putri gitulah di SMA. Dan aku tuh ngerasa itu nggak ngubah aku untuk jadi diri yang beda itu lah, tapi lebih kayak justru aku tuh belajar kayak public speaking, terus berani ngobrol sama orang, berani bisa kerja dan jadi relasi ke orang pemerintahan dan swasta gitu, dari hal-hal kayak gitu. Itu sih menurut aku kalau mau ubah pribadiku untuk jadi yang ngomong kasar dan apa itu mungkin nggak terlalu signifikan ya, tapi kayak lebih ya kita tahu lah untuk menempatkan diri kalau ketemu sama orang pemerintahan gimana, bajunya harus gimana, duduknya gimana gitu. Tapi kayak ya udah tetap jadi diri sendiri tapi in a better fashion gitu. Berarti gelarnya tuh nggak ngaruhin kepribadiannya Kak Karinka berarti ya? Enggak sih, aku merasa aku gini-gini aja dari dulu. Oh berarti emang dari awal Karinka tuh emang anggun kayak gitu? Enggak juga. Enggak bisa. Oke nih Kak, lanjut nih Kak. Kan tadi Kak Karinka sempat singgung tentang Genbi, berarti Kak Karinka ini juga penerima beasiswa dari BI ya Kak? Iya. Nah gimana ceritanya Kak Karinka tuh bisa keterima di BI? Apa aja sih persyaratannya dulu pas Kak Karinka daftar? Oh iya, mungkin aku cerita sedikit ya. Ini aku juga agak ini sih kayak mikir
padahal game ini istilahnya organisasi bagus ya, tapi nggak banyak yang tahu gitu loh. Mungkin aku juga seneng sih kayak akhirnya anak-anak FMIPA nih ngajak kita untuk akhirnya nge-blow up apa sih itu GMB. Awalnya tuh gara-gara aku masuk BEM Fisip kan, terus aku lihat seniorku tuh kayak gubernurnya, banyak lah apa yang istilahnya orang-orang yang di bagian petinggi itu anak-anak GMB, kayak apa sih nih GMB gitu kan. Terus coba cerita-cerita, nanya-nanya, ternyata itu sebuah beasiswa dari Bank Indonesia. Itu sih gara-gara itu awalnya, akhirnya coba apply deh gitu. Itu Kak apply tuh tahun berapa tuh Kak? Apply tahun lalu sih, apa deh? Pokoknya aku tahun kedua dapet lagi. Oh dapet lagi. Jadi ini udah tahun kedua Kak. Tahun kedua. Okay. Yang penting sih kalau mau masuk GMB, mereka tuh sangat aware sama anak-anak yang concern dan suka sama pengabdian sosial gitu. Ini tips aja sih ya. Oh gitu. Kayak karena kan mereka nih bank nih, mereka nih butuh agen-agen yang kiranya bisa jadi PR yang mereka untuk bisa ke masyarakat gitu loh. Nah, bicaralah anak-anak yang peduli ke masyarakat, banyak kegiatan sosial, terus pengabdian kayak aku pun ngerasa dulu yang ngebantu aku untuk ikut GMB itu karena sertifikat BEM Fisip yang pengabdian itu. Oh, berarti Kak Karinka sering banget ikut pengabdian nih Kak? Karena kebetulan prokerku kan aku PSDM, terus gitu. Banyak kerjasama sama anak-anak Pemnas, jadi kayak ya udah di situ ya setahun di BMPM di BEM Fisip. Di BEM Fisip. Berarti setelah BEM Fisip nih Kakak nggak ikut organisasi lain lagi? Enggak sih, karena aku tuh inget banget di aware sama seniorku kayak Rif kalau untuk GMB kalau bisa nih karena kan GMB itu banyak prokernya. Kalau mau bener-bener niat kalau bisa dikurangin organisasinya. Nah, aku mikir kayak, oh ya udahlah aku pure mengabdikan diri ke Bank Indonesia. Selain gini nih Kak, mungkin bisa cerita apa aja sih yang Kakak dapat dari game ini kan? Kalau beasiswa pasti utama itu uang kuliah gitu Kak ya. Selain itu mungkin ada. Selain itu pengalaman dan relasi sih. Jadi dari awal aku mau daftar GMB itu, papa aku tuh malah yang paling ditekanin tuh kayak, dan kamu masuk GMB itu inget ya, bukan karena duitnya yang utama, tapi karena relasinya gitu. Papa aku itu nggak apa-apa, kalau kamu nggak dapat karena papa aku tuh bilang kayak, papa tuh masih punya tanggung jawab untuk ngebiayain kamu gitu loh. Tapi kalau relasi tuh kamu harus cari sendiri gitu loh. Dan aku tuh ngerasa di GMB tuh bisa kenal sama direktur-direkturnya, terus orang-orang di sana, dan sistem kerjanya itu keren banget sih. Kadang tuh aku kayak ini event besar nih, itu H-3 baru dikabarin terus dan kita tuh mau nggak mau harus gercep gitu loh. Jadi ya cukup jadi orang yang deg-degan tapi bisa gercep ya. Sampai waktu pernah ada event PSBI itu kayak event sosialnya BI gitu. Itu eventnya jam 12. Aku baru dikabarin jam 12 siang. Oh gitu. Jam 9 pagi. Itu sebenarnya kita taksirin waktu kayak oke, langsung berangkat gitu. Berarti emang benar-benar mendadak gitu Kak? Iya. Mau nggak mau harus siap datang ke eventnya itu. Iya, tapi seru sih kayak gergetannya itu gitu. Itu event apa sih Kak biasanya? Itu waktu itu event, pokoknya mereka itu ada pembagian kayaknya bantuan sosial gitu. Baksos gitu ke Tampak Siring. Macam-macam sih, kayak waktu itu pernah baksos ke SD Muhammadiyah mana di Kelungkung kalau nggak salah, kayak bagi-bagi laptop. Itu ntar yang jadi panitianya biasanya anak-anak GMB bantu gitu. Itu bagi-baginya ke siapa tuh Kak? Kok aku kayak pengen gitu jadi pengen laptop gitu. Ke anak-anak SD-nya gitu sih. Ntar apalagi online, jadi kayak BI itu kayak lihat anak-anak susah nih untuk belajar gitu, akhirnya bagi laptop. Tapi dilihat yang mana yang cocok buat dikasih itu baru dikasih gitu, atau merata misalnya satu SD nih semua gitu dapat atau gimana? Aku kurang tahu ya, tapi sebenarnya kayaknya event PSB itu yang megang orang-orang BI-nya, jadi kita tuh cuma eksekusi gitu. Jadi kalau otak dan pemikiran dan konsep-konsepnya tuh orang BI, terus anak GMB ini yang mengeksekusi itu. Berarti kalau ini bener, GMB itu kan banyak kegiatannya Kak ya, banyak programnya. Kak Karinka nih sendiri nih masuk divisi gitu nggak? Masuk divisi apa gitu di situ? Aku Kominfo. Lagi komunikasi ya Kak ya? Emang anak-anak di balik layar gitu deh ceritanya. Selain gitu, Kominfo tuh apa sih ada lagi Kak? Kominfo tuh ada POA. POA tuh yang istilahnya PSDM-nya itu, yang handle human resource yang ada di GMB.
supaya tetap akrab, kompak gitu. Terus ada lingkungan hidup, ada pendidikan, kesehatan, kewirausahaan gitu. Berarti Kak Karina tuh milih divisinya tuh emang sesuai sama kemauan atau ada nggak sih seleksi sebelum masuk divisinya itu gitu? Ada ini sih disuruh kasih pilihan-pilihan gitu kayak ada kayaknya 3 pilihan gitu deh mau masuk apa. Aku sih pertama Kominfo karena Kominfo itu sama POA itu levelnya di tingkat Bali gitu loh. Biasanya kalau pendidikan terus dan lain-lain itu pendidikan kesehatan tuh per komisariat kan ada empat universitas. Nah salah satunya tuh anak yang di Genbit itu jadi kenal anak-anak Undiknas, anak-anak Permadewa, Undiksa gitu. Oh berarti Genbi ini cuma 4 ya Kak Univ yang di Bali? Cuma 4, Permadewa, Undiksa, Undiknas, sama Unut. Nah kalau misalnya nih buat event-event yang menarik banget di Genbi yang kakak tuh benar-benar pengen gitu banget ikut eventnya itu apa sih Kak? Ada nggak event yang benar-benar menarik gitu? Yang menarik, pengen itu apa? Leadership camp nasional. Oh iya. Cuman itu kan biasanya offline gitu kan, jadi kayak harusnya tuh ada seleksi internal dari tiap Genbi di provinsi untuk berangkat ke nasional. Tapi karena corona, akhirnya itu event online dan semuanya bisa ikut gitu. Oh gitu, berarti nggak ada kesempatan buat offline-nya gitu nggak? Harusnya tuh ada kayak ke Jakartanya gitu atau enggak, tapi biasanya nggak seluruh Jakarta sih, tiap daerah gitu. Kenapa Kak Karina tuh bisa pengen banget yang leadership camp-nya? Pasti ada sesuatu yang bikin Kak Karin pengen banget nih apa? Sebenarnya karena aku tuh suka banget sama orang kayak tadi masuk sini terus kayak kenalan tadi kayak ini. Kayak seneng gitu loh saya kenalan, terus aku tuh selalu penasaran sama cerita-cerita orang tuh kayak kepo gitu, jiwa-jiwa ini ya kasih lagi gitu. Terus kenapa pengen leadership kan karena bisa kenal dan tahu belajar karakter orang gitu. Kayak kemarin tuh akhirnya jadi Unut di Bali itu juga ada leadership camp juga kan, cuman versi ya di provinsi aja. Di situ pun aku ngerasa lebih kenal sama teman-teman yang di Undiknas, Permadewa, karena kita kan di mix tuh, terus dibuat kelompok-kelompok. Jadi kayak ya ternyata ada ya anak yang keren banget yang ini gitu. Kayak seneng banget aja gitu. Berarti dari sana tuh Kak Karin tuh bisa termotivasi sama orang-orang yang ternyata ada loh orang-orang yang lebih dari kita kayak gitu ya. Iya, dan itu banyak banget. Aku tuh malah kadang kayak kalau aku nih lagi merasa demotivasi, kayak nggak punya motivasi hidup gitu ya. Aku tuh telepon anak Genbi siapapun itu kayak ngopi yuk, kayak aku tuh pengen ketemu orang, pengen ngobrol gitu loh gitu. Berarti kelihatannya Kak Karin emang kayak suka jalan-jalan ya Kak ya? Iya, tapi suka sendiri gitu loh. Oh suka sendiri, tapi berarti jalan-jalan sendiri gitu ya? Nonton sendiri, komen sendiri. Tapi lihat dari Instagram lagi nih Kak, Kak Karina tuh sering traveling nggak sih? Iya sih. Kemana aja sih Kak Karina udah pernah? Traveling tuh sebenarnya aku untuk pengalihan itu aja sih, pengalihan supaya aku nggak bosan. Awalnya tuh gara-gara emang dari keluarga sih, kayak dari kecil tuh kakekku tuh kalau tiap New Year selalu kayak ayo kita harus camping tiap New Year gitu. Terus harus akhirnya jalan-jalan, dan papaku tuh kerjanya pindah-pindah kan, pernah di Lombok, di Sumbawa, jadi udah traveling juga gitu. Oh, berarti travelingnya udah hampir gini nggak ke seluruh provinsi belum ya? Belum. Dan poinnya tuh waktu itu aku pernah traveling ke Jogja sendirian, naik kereta harganya 90.000 dari Jakarta ke Jogja. Terus kayak nyewa hotel kecil gitu, terus kayak nyewa motor keliling ke Merapi gitu, itu seru banget sih. Sendirian ke Merapi? Naik motor. Berani Kak? Berani. Kenapa ya? Kelihatannya sih dari luar tuh Kak Karin tuh kayak feminim banget, angin banget, tapi jiwa alamnya tuh kayak bener-bener mengejar gitu ya Kak. Tapi iya sih seru deh, karena kalau kita tuh jalan-jalan sendiri ya, apalagi naik kereta ekonomi gitu kan, murah gitu, terus ketemu berbagai macam orang, ada anak kecil, ibu-ibu, mahasiswa, kayak terus ngobrol tuh seru banget sih, kayak tahu background hidupnya, terus ya orang kan macam-macam ya gitu, kayak seru gitu. Kak Karin juga berarti suka hiking gitu nggak sih Kak? Iya, aku dari Malang. Tapi kelihatan sih dari Instagram Kak Karin benar-benar banyak kayak kegiatan alam yang Kak ikutin. Terus Kak Karin kayak keren gitu naik motor, motor cowok gitu loh. Ada kan posenya. Kenapa bisa seorang duta yang terlihat anggun tapi terlihat cool juga gitu? Kok bisa sih Kak? Kenapa ada jiwa tomboy tapi tetap kelihatan cewek banget gitu? Ya tahu ya, mungkin ini aneh sih juga sih.
Tapi kamu tau gak sih Putri Indonesia Anindya Kusuma Putri? Nggak tahu, taunya yang dari Bali itu. Oh ini ya, salah satu. Iya si Anindya itu salah satu Putri Indonesia yang apa ya, dia tuh dulu sempet pokoknya dia tuh apa, tomboy banget, tapi keren gitu, kayak dia tuh bisa proof kalau anak tomboy pun bisa gitu jadi Putri Indonesia, kayak itu role modelku banget sih. Berarti Kak Karin ini emang benar-benar ngikutin kayak model-model gitu ya? Dari kecil gitu mungkin emang udah tertarik ke dunia sih, model? sejak SMA kayaknya, baru kayak mulai lihat yang ikut gitu. Putra-putri itu? Di sekolah gitu. Tapi itu berhasil Kak, jadi putra-putri? Iya, alhamdulillah. Juara 1? Iya. Hebat banget. Gini Kak, lagi duta batik nih. Kan tadi sempat ngomongin fashion nih Kak. Nah, kan batik, kalau dilihat ya orang-orang pakai batik tuh rata-rata kalau mau undangan gitu kan ya, baru bapak-bapak tuh pakai batik, tapi kalau ibu-ibu tuh jarang lah saya pakai batik kan. Dan kalau misal pun pakai batik itu pun cuma kayak pakai common gitu biasa. Dan kadang ngerasa, bahkan aku sendiri nih Kak, kalau ngerasa pakai batik tuh kayak kok kayak kurang nyaman gitu pakai batik. Mungkin karena belum terbiasa gitu kan. Mungkin ada nggak sih Kak cara pakai batik yang nggak monoton tapi sebenarnya itu bagus? Karena kalau aku lihat dari orang-orang, saya kayak Kak Karin nih pakai batik kok kelihatannya keren, pas aku coba kok kayak gini sih, kayak kebanting gitu loh. Gimana nih Kak menurut Kak Karin? Sebenarnya depend sama model yang kamu pakai dan kamu suka fashion yang kayak gimana sih gitu. Dulu jujur aku tuh sempet juga punya stereotip batik tuh ini kayak kurang kuno modern banget gitu kan. Dan itu tuh jujur banyak mengubah cara pandangku waktu masuk Putra-Putri Batik, karena di sana tuh kita selain diajarin cara fashion, diajarin membatik, diajarin banyak hal sih apa sebenarnya gitu. Dan kayak membuka mataku banget, karena senior itu yang lulus dari Putra-Putri Batik banyak yang akhirnya buat usaha batik gitu, usaha baju batik. Salah satunya bisa dicek @Omah Etnik, itu bagus banget. Itu kayak batik itu sangat modern, terus desain dan patternnya tuh apa ya, bagus gitu loh. Jadi sebenarnya tergantung ini sih, kayak kamu sukanya warna apa, desain kayak gimana, terjahitnya kayak gimana gitu. Berarti sebenarnya batik itu bagus, cuma gimana cara kita pakai dan matchnya, gimana cara kita makainya jadi biar kelihatannya nggak kuno gitu kan, kayak dan pede sih sebenarnya itu. Sebenarnya kunci fashion tuh pede aja gitu ya nggak sih? Karena kalau ngeliat, kalau aku pakai batik sendiri, teman-temanku yang lain bajunya kayak K-pop, kayak keren Korea gitu. Aku masih pakai batik, jadi kan mungkin ada rasa malu gitu kayak. Terus nih Kak, tentang batik, tadi kan Kak Kanta jadi duta batik kan Kak. Apa sih kerjaannya jadi duta batik setelah mendapat gelar duta batik itu? Ngapain aja? Mungkin ada kayak, kan biasanya ada duta on duty kayak gitu. Iya. Mungkin Kak Karin pernah jadi apa gitu? Sebenarnya tuh harusnya nih, itu aku tuh juga rada-rada apa sih sebenarnya. Jadi harusnya kan tugasnya duta batik itu sebenarnya kita tuh kerjasama sama Kementerian Pariwisata. Kalau anak duta ya, anak JGEG bagus, contoh Dinas Pariwisata Bali lagi buka booth mungkin di Jakarta, terus anak JGEG bagus pasti diajak gitu kan mempromosikan. Itu sih kalau duta batik untuk Putra-Putri Batik biasanya kalau Kementar buka booth di negara-negara mana, ntar kita bantu gitu untuk jadi istilahnya frontliner untuk ngajarin orang-orang batik gitu sih. Dan tugasnya tuh jauh lebih ini sih menurutku, bervariasi. Kadang event-event batik di kementerian, terus kalau ada pokoknya fair di luar negeri gitu, ntar kita ngebantuin. Kalau misalnya ini kan jadi duta batik, apa selalu berhubungan dengan batik atau ada nggak sih Kak event yang itu tuh nggak ada hubungannya sama batik sama sekali, tapi duta batik tuh ikut di situ? Ada sih, kebanyakan anak-anak duta batik tuh kan dari Indonesia gitu, seluruh, ada yang dari Jambi, ada yang dari Kalimantan, dari Papua gitu kan. Jadi mungkin tergantung event-event yang mereka ikutin ya, tapi sejauh ini kalau aku pribadi belum pernah sih. Gitu. Aku selalu event-event yang batik-batik aja gitu. Berarti kalau jadi duta batik tuh kemungkinan nggak sih kita jadinya misalnya kayak diundang ke Jakarta gitu misalnya, berarti kita bisa kesempatan ke Jakarta, karena apalagi Nusantara kan kayak kita bisa traveling secara langsung gitu nggak sih? Iya bener. Dan Kak Karin udah pernah? Aku baru ke Jogja sih. Jadi biasanya tuh kalau di Putra-Putri Batik itu dalam 1 tahun temanya beda-beda gitu loh. Kebetulan pas di tahun kemarin aku ikut lomba itu temanya tema Bali. Jalan-jalannya ke Bali gitu loh. Oh ya udah di Bali. Di Bali gitu.
sebelum aku itu temanya batik Palembang, jadi jalan-jalan Palembang. Ntar yang menang itu 3 orang menang ada kayak hadiah jalan-jalan batik trip gitu ke Gitu. Berarti sebenarnya batik Palembang sih sorry Bengkulu. Berarti sebenarnya batik itu apa, ada ciri khas tiap daerah ya kak ya? Jadi kayak tadi kak Tanya baru bilang ada batik Palembang di Bali, dan aku sama sekali nggak tahu kayak ada jenisnya, karena aku ngira tuh kalau dari SD itu kan sempat ya disuruh kayak menggambar batik kayak gitu. Dan pasti selalu batik Kalung nggak sih? Yang batik kayak gini. Iya itu kayak gampang banget kayak sebagai. Jadi aku mikir kalau kayak gitu kan nggak gini ya, kayak cuma itu aja batiknya. Terus ternyata ada kayak jenis-jenisnya gitu kan. Iya, banyak. Itu setiap daerah punya ciri khasnya. Jadi kayak mungkin kamu pernah lihat batik-batik Jogja, Solo pasti warnanya coklat putih gitu nggak sih? Yang warnanya kalau nggak coklat putih hitam, coklat putih hitam. Nah itu karena daerahnya tuh daerah pedalaman gitu loh. Kalau kayak batik-batik yang tau nggak sih, batik kayak Jawa Timur yang merah, hijau, warna-warna nyolok yang warna kayak gini, itu namanya batik pesisir. Jadi kayak pasti warnanya cenderung menyalah gitu. Oh berarti tergantung daerah warnanya juga ngaruh gitu ya? Iya, ngaruh banget sih. Kalau di Bali nih ada batik Bali gitu ya? Ada. Nah ini juga banyak orang sebenarnya nggak tahu kan. Aku pun waktu itu sempat kayak enggak gitu kan. Akhirnya aku tuh sampai belajar naik motor sendiri ke Gianyar. Aku kayak cari pengusaha batik gitu loh. Ternyata batik itu punya ternyata batik punya batik barong gitu. Motifnya barong gitu. Oh motifnya barong. Nah aku nggak tahu kalau Bali itu punya batik, karena aku pikir batik itu mungkin khas Jawa aja gitu. Jadi nggak kepikiran kalau pakai batik. Iya bener ya batik ternyata. Aku kira tuh jadi awalnya bilang batik Bali, mungkin maksudnya enggak gitu. Iya beda. Dan aku tuh sempat kayak coba ala-ala ini loh, kayak apa, interview orang-orang di jalan gitu. Kok tau nggak bakal batik punya Bali? Hah? Enggak, batik Bali itu enggak gitu, kayak ternyata banyak orang nggak tahu ya gitu ya. Bahkan aku pun kaget tadi ada batik Bali, iya endak gitu mungkin. Saya kira Kak Karim tadi bilang salah bilang gitu kan. Jadi ternyata emang ada. Oke nih Kak, selanjutnya nih Kak Karim lagi-lagi di Instagram ya aku lihat ya. Kak Karim tuh pernah pakai baju barista, terus postingannya tentang kopi betul. Iya. Kak Karim kan pernah berkecimpung menjadi barista ya Kak? Iya dulu, setahun 2 tahun nih kayaknya tadi. 2 tahun jadi barista di Bali. Terus itu sambil kuliah kan apalagi itu masih offline kan, kalau misalnya online kan masih mungkin bisa sambil buat kopi, kelasnya masih nyala gitu, gitu kan. Tapi kalau offline gimana, pernah nggak ketabrak gitu? Aduh aku lagi itu barista pakai shift nggak Kak? Iya pakai shift gitu. Berarti misalnya aku shift pagi nih tapi ada kuliah jadi kebentrok, itu pernah nggak sih? Kayaknya pernah sih pasti ya. Cuman aku tuh kebetulan kerja sama orang yang sangat baik banget ya. Dia tuh sangat fleksibel gitu loh. Karena aku kalau inget kamu nih orang baik banget gitu, kayak kalau aku kelas segini dia tuh kayak nggak apa-apa Rin diganti shiftnya itu. Kayak dia tuh sangat fleksibel dengan waktuku gitu. Dan teman-temanku yang lain tuh karyawannya juga kayak gitu. Berarti gitu. Mereka tuh kayak mau ngerti aku nih mahasiswa gitu. Jadi ngerti waktuku, ngerti situasi dan keadaanku gitu. Karena nggak, apalagi kan Kak Karim berapa tahun jadi barista? 2 tahun. Nah 2 tahun menjadi barista tuh kayak lama banget, karena kalau temen-temennya Sugi sendiri itu kalau misalnya jadi barista itu paling awal-awal aja nggak nyampe setahun bahkan kayak udah hilang lagi gitu. Mungkin kelihatannya di Instagram lagi asik giniin gitu, terus tiba-tiba hilang, udah nggak jadi barista lagi. Tapi Kak Karina bisa bertahan 2 tahun, berarti Kak Karina tuh punya kinerja yang baik. Jadi makanya atasannya Kak Karina tuh nggak, misalnya istilahnya becat atau gimana gitu. Dan Kak Karina tuh kok bisa benar-benar dengan kuliah terus kerja juga. Itu berarti kerja part time kan Kak ya? Iya part time. Terus itu berarti kalau 2 tahun lalu pas sama Duta Batik nggak ya? Enggak, sebelum Duta Batik. Jadi aku tuh mulai
mulai benar itu kan setelah Duta Batik deh. Setelah Duta Batik terus keterima Genbi, karena kan di Genbi itu nggak boleh ada ikatan dengan instansi atau manapun gitu ya. Jadi aku melepas pekerjaan itu dan yaudah fokus ke Genbi dan Bank Indonesia itu. Gitu. Oh, berarti barista 2 tahun, habis itu masuk Duta Batik, baru Genbi. Duta Batik terus balik lagi kerja bentar. Oh, balik kerja lagi. Terus Genbi. Barista tapi tetap sama, tempatnya juga sama. Tempatnya sama. Dan bisa-bisanya kayak masih diterima gitu loh. Iya, baik banget sih orangnya. Pak Richard, terima kasih. Nah, tadi kan Kak Karinka sempat bilang Kak Kali jadi BEM Visip. Itu tahun berapa? Pas maba itu sih langsung apply BEM Visip. Maba langsung Apply BEM. Dan aku tuh apply BEM Visip sama HMJ. Wah tuh kewalahan banget sih ya. Itu berarti BEM iya, HMJ iya? Iya. Oh. Gitu sih. Terus itu pas maba berarti jadi barista juga? Iya. Berarti BEM, HMJ, barista. Agak ini ya. Agak banyak. Gitu tapi nggak ngaruh nggak sih Kak sama kuliah? Mungkin ngaruh IPK jadi turun gara-gara ikut barista atau gimana? Enggak sih, jadi aku tuh selalu mikir kayak jangan sampai kerjaanku tuh jadi alasan aku tuh IP turun gitu loh. Cuman turun sih, turun 1 poin gitu kayak awalnya segini, terus naik lagi segini, turun lagi. Gitu lah, aku tuh kayak nggak selalu stagnan gitu. Semoga semesternya naik ya. Sekarang. Apalagi udah mau proposal ya. Iya, ampun. Abis itu nih Kak, tadi kan bilangnya tentang BEM Visip, HMJ sama Barista. Barista. Nah, pernah nggak sih kayak keteteran gitu ngerjain tugas kuliah gitu? Misalnya banget sih. Sering nggak? Kalau tugas kuliah enggak deh, tapi tugas organisasi. Kalau aku tuh kuliah mungkin karena komunikasi itu passion aku ya, aku suka gitu loh. Jadi selama aku ngerjain project terus kayak buat movement dan lain-lain, aku tuh senang gitu loh, buat presentasi, buat desain aku senang. Jadi kayak aku tuh ngerasa beratnya di organisasi sih sebenarnya. Oh, berarti sebenarnya kuliah itu lebih banyak organisasinya dibanding kuliah. Iya. Gitu. Kayaknya 80% organisasi dan 20% kuliah. Apa Kak Karin ngejar SKP juga? Ada nggak sih? Karena gara-gara kemarin tuh nggak sih ada Pimnas itu. Kalau jadi LO Pimnas kan SKP langsung ya, jadi kayak tidak mikir gitu. Tapi nggak ikut Pimnas Kak Karin? Nggak ikut. Tidak nampak. Tapi kesibukan kayak tadi tuh BEM, HMJ sama barista, berarti ada dukungan dari orang tua pastinya. Iya. Gimana sih orang tua tuh pernah nggak sih? Aduh kamu jangan aja ikut ini, jangan ini lagi, jangan ikut berhenti jadi BEM gitu. Pernah nggak digituin? Atau selalu didukung gitu? Mama aku tuh dari aku kecil ya, dia tuh nggak pernah ngelarang dan jadi ini tuh akhirnya yang bikin aku tuh mikir kayak banyak mikir untuk ngambil suatu keputusan gitu kayak papa tuh nggak ngelarang kamu tuh mau kerja kayak kamu tuh mau kuliah di mana, tapi kamu harus tanggung jawab sama apa yang kamu lakuin gitu. Jadi aku tuh dulu sempet kekeh pengen masuk UI gitu kan, kayak kekeh banget aku tuh belajar, aku ngambil D1 juga gitu, kayak aku bisa kok dengan waktu ini untuk masuk UI gitu. Terus bapakku tuh kayak ya udah terserah kamu, yang penting kamu tanggung jawab dan rasain aja kayak gimana. Berarti emang kayak diserahin tanggung jawabnya sendiri gitu. Jadi kadang kalau pas lagi ya ampun ini pilihanku tidak masuk akal gitu. Tapi pernah nggak kayak curhat gitu ke orang tua? Misalnya kak kamu capek gitu, curhat ke orang tua terus orang tua tuh marah gitu, pernah nggak sampai dimarah atau gimana? Aku tuh kalau capek kayak gak pengen curhat itu, kayak pengen ngerasain diem sendiri gitu. Berarti kasihan gak sih orang tua itu udah pengen nangis sih dia. Kalau maksudnya udah tua gitu kayak janganlah dibebanin capeknya kita gitu. Biar kita aja, kita masih muda masih bisa gitu rasain sendiri. Nah kan waktu ini sempet lihat lagi di Instagram nih Kak ya. Kak Karin kan berarti waktu ini nyepi di Bali ya? Iya. Ya ampun. Juga lalai gitu. Gini Kak, ada videonya Kak Karin kan nggak sih tentang apa yang Kakak lakuin pas nyepi? Kenapa bisa sampai seproduktif itu masih buat video? Apalagi pas nyepi, karena kalau aku tuh nyepi ya udah rebahan enak gitu seharian tidur aja, nggak bisa mikirin buat video, nggak ada niat sama sekali. Tapi Kak Karin kan bisa buat kayak gitu. Apa motivasinya? Itu tuh gabut sih, karena aku tuh udah hampir 3 tahun gak di Bali, terus kayak
nggak pernah ngerasain nyepi ya. Aku tuh selalu keluar kayak takut gitu kayak. Oh berarti iya. sebelumnya nyepi di luar? Di luar terus 2 tahun itu, terus teman-teman aku selalu bilang kayak nyepi itu serem loh, nyepi itu kayak kamu tuh bakal sendirian, gelap gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa gila nyepi tahun itu enak banget. Kayak aku tuh ngetes syahdu gitu, tuh nggak sih kayak lebih gitu ya. tapi enak gitu loh kayak sepi, terus cuma dengan suara burung kayak ya ampun enak banget. Berarti kan nyepi sendiri di kos atau sama adik? Ada ini tetangga kos Alfani satu gitu, jadi kita berdua doang. Yang Kos dari 12 kamar cuma berdua. kosong berarti sih. Kosong semuanya pada pulang. Nggak takut gitu Kak? Ada rasa takut? Enggak sih, jujur kayak enjoy banget karena buat video kali ya. Jadi kayak fokus gitu. Terus buat video ngedit gitu kayak. Tapi kenapa bisa ada manusia kayak Kak Kani langka banget, udah cantik ya, multi talent. Abis itu DEM iya, HMJ iya, duta batik, penerima beasiswa. Gak bisa aja. Terus produktif gimana ya? Apa sih yang bikin Kak Karin itu kepikiran gitu, kok aku harus kayak gini, aku harus produktif. Kayak dari Kak Karin tuh aura positif tuh udah kelihatan gitu. Mungkin ya segi kamu ngerasain gak sih? Karena kita anak saya pertama gitu. Oh gitu. Iya gak sih ngerasain gitu. Anak perempuan pertama gitu. Jadi kayak aduh harus berhasil berjuang gitu. Kayak jangan sampai jadi apa contoh yang buruk itu bukan jadi. Itu sih kayak, dan aku tuh orangnya nggak bisa diem, kayak pengen kenal sama teman-teman baru gitu. Berarti nggak ada waktu buat menyendiri gitu atau? Sering sih, justru aku tuh kayak ngerasa kalau lagi pengen sendiri ya sendiri. Karena aku tuh suka nonton besok sendiri, terus kayak ke pantai sendiri, ngopi sendiri, ke Ubud sendiri, kayak karena enak seru. Bisa gitu sendiri, karena kalau beda sama Sugi, kalau nggak ada temen tuh kayak aneh gitu, jalan sendiri gitu kayak nggak bisa gitu. Tapi Kak Karin bisa sendiri, emang seneng gitu. Soalnya aku ngerasa kalau sendiri tuh kita bisa ketemu orang baru gitu loh. Kayak kamu tau nggak sih sekarang di Bali tuh kan ada teman bis yang baru tuh. Ntar aku sengaja tuh naik situ teman bis, terus ketemu orang stranger, tuh kayak ngobrol aja gitu. Nggak takut gitu kalau misalnya ada orang-orang yang mungkin jahat gitu, tapi Kak Kanika ajak sapa gitu, nggak takut gitu. Pernah nggak ada rasa takut gitu? Iya sih. Nggak pernah. Bener-bener ada takut ya gitu? Enggak, kayak ya, tapi aku lihat orangnya juga sih, kalau looks ramah gitu kayak ya udahlah aja ngomong. Tapi kalau emang dia lagi kayak pengen nyendiri terus kita ganggu aja ngobrol, orang kesel juga ya. Udahlah, dasar orangnya juga gitu. Berarti Kak Kanika ini emang jiwa pemberani gitu ya? Emang jiwa pemberani, jiwa alam gitu? Nggak juga, bisa-bisa aja. Kak Kanika udah berapa kali pernah mendaki? Aku dari TKB kayaknya mendaki. Di TKB? Iya, gara-gara dulu waktu TK itu aku inget banget, kakekku tuh ngajak kita camping dengan hujan. Terus kayak, yuk kita camping tahun baru, terus paginya tuh kita naik gunung. Hujan tuh aku kayak masih kecil gitu, aku ingat banget terus digendong, terus naik. Oh tapi ada digendongnya. Itu dari kecil udah ikut mendaki? Iya. Bahkan saya yang udah besar gitu gak pernah mendaki. Coba deh, seru deh. Capek gak sih? Karena jangan kan buat mendaki naik tangga aja udah pas-pasan. Iya sih, kalau udah lama gak olahraga gitu ya. Tapi Kak Kanika emang suka, emang setiap tahun emang selalu ada buat mendaki gitu? Atau kalau ada kesempatan ikut gitu? Biasanya teman-teman sih ngajak kayak, aku tuh kadang suka cari-cari temen yang kayak passionnya sama. Jadi mari kita jadiin teman gitu. Yang sefrekuensi gitu. Cuman kadang kalau beda pun aku ngerasa beda tuh, terus kayak ada yang menarik nih, terus jadiin teman gitu. Berarti pandangannya Kak Kanika temen tuh semua tuh sama ya, meskipun nggak sepaham sama dia, tetap menarik buat Kak Kanika gitu. Dulu tuh aku tuh pernah ketemu temen yang kayak, wah dia tuh sangat beda lah sama aku, sangat suka filosofi, suka baca buku gitu, pokoknya beda banget lah dari aku gitu. Terus kayak sampai kita tuh berdua tuh kayak kita tuh beda banget, tapi kok bisa ya temenan gitu. Itu sih. Berarti Kak Kanika tadi bilangnya temennya Kak Kanika suka baca buku, berarti Kak Kanika nggak terlalu suka baca. Aku tuh jujur kayak lebih suka baca yang kayak berwarna gitu kan. Nonton film, gambar, komik gitu kan. Terus gara-gara dia kayak itu sih, aku kayak Arin jangan gampang puas jadi orang gitu, kayak harus haus terus akan ilmu gitu. Berarti dengan temenan sama yang suka baca, Kak Karin ada pengen
rasa buat membaca gitu. Nah itu sih, gara-gara dia juga sih aku jadi kayak Jadi harus baca. ada baiknya kita temenan sama yang beda gitu. Jadi Ada nggak, baiknya. jadi nggak sama-sama misalnya K-pop semua K-pop terus gitu kan ya. Tapi boleh sih, boleh juga untuk sefrekuensi. Ya, tapi ada baiknya juga punya temen yang beda biar kita ada terpengaruhi dikit gitu Iya, kan. benar. Oke. Lanjut nih Kak. Sekarang pindah nih dari Instagram, sekarang Twitter nih Kak. Ini tadi yang dibilang trending. Kak Karinka katanya nge-reply apa ya? Kayak postingannya si yang punya Zenius terus. Bang Sabda, Sabda PS itu. Terus itu katanya jadi top komen gitu, terus trending gitu tentang gap year Kakak nih. Gimana tuh, bisa diceritain nggak Kak? Iya, pokoknya Bang Sabda itu cuman dia itu lagi post something gitu, aku lupa tentang apa tweetnya. Terus aku tuh komen kayak, Bang terima kasih gara-gara Zenius, aku tuh sampai sekarang jadi ngerti banget sama cara berpikir logis gitu lah, sama konsep kayak gitu. Terus banyak tuh yang komen kayak, terus aku bilang, tapi meskipun aku nggak keterima di PTN yang aku pengen, aku tetap puas gitu lah dengan aku pernah belajar Zenius. Ada yang komen lah tuh kayak, emang sekarang di mana PTN? Terus dibalas kayak jadi drama gitu loh, ya ampun gitu. Aku adalah kadang kalau misalnya kita komen terus dibalesin sama netizen tuh kayak kadang kepancing gitu nggak sih Kak emosinya kalau misalnya dia kayak nggak setuju sama kita gitu? Aku sih enggak sih, karena sebenarnya aku tuh ini sisi aneh juga ya. Aku tuh bodo amat gitu sama orang. Kadang kayak orang mau bilang apa gitu, kayak ya udahlah gitu. Karena apa ya, yang dilakuin tuh tidak terlalu berdampak sama apa yang kita pikirkan dan kita lakukan gitu loh. Kayak itu sih yang aku pikir tuh kadang, tapi nggak menutup kemungkinan pasti ada sisi overthinker ya kan, mikirin apa pendapat orang lain. Tapi aku lebih yang kayak ya udahlah, kok aku juga makan hasil dari kerja aku, ya kan. Mereka nggak bayar aku makan. Bener. Ya udahlah gitu loh. Nggak harus sama makan kita juga kan, mau ngomong apa jangan aja gitu. Oke, berarti dulu kan awalnya Kakak apply SNM, SBM sama Mandiri nggak keterima. Tahun pertama, Tahun 2017. pertama. Tahun 2017 tuh berarti persiapan Kakak belum ada ikut bimbel gitu ya? Aku tuh bimbel. Ikut bimbel. Dan itu di Bali. Oh gitu. Aku Tapi kayak mari kita bimbel di Bali gitu. Bimbel di Bali dan aku terima. tapi itu Kakak apply Mandiri di mana nih? Mandiri tuh aku apply sama UI. Ambil KKI sama enggak deh, aku kayaknya sama UI yang reguler unit biasa. Terus ambil UGM. Tapi ini konyol banget sih. Aku tuh udah apa UGM ya. Udah bayar, udah kayak udah sampai bayar. Udah bayar, tinggal tes kan. Ke Jogja lah tuh aku. Gini. Jogja. Sendiri nggak? Sendiri. Oh sendiri lagi. Di Jogja. Tetap sendiri. Terus mamaku tuh tiba-tiba nelfon. Gimana Jogja? Seneng nggak gitu kan? Ini belum tes. Kayaknya enak-enak aja sih gitu kan. Udahlah dia di Bali aja, diambil aja SBM unutnya. Akhirnya aku nggak jadi tes. Jadi aku tuh kayak cuma datang ke Jogja mau tes tapi nggak jadi gitu. Terus Cuma karena jangan karena ditelepon mama terus aja dibatal. Dan aku juga bilang kayaknya kamu tuh lebih cocok tinggal di Bali deh gitu. Dan sekarang emang di Bali gitu. Kayak emang restu orang tua tuh kok emang nggak pengen, apalagi anak perempuan pertama kayak nggak pengen jauh-jauh gitu. Makanya direstuin di Bali, jadi di Bali gitu kayak. Nah terus tahun kedua kan gimana ya kalau jadi orang gap year tuh ngelihat misalnya Kak Sugi posisiin diri sebagai gap year, ngelihat teman-teman tuh apalagi panitia pas maba itu pasti banyak banget yang diikutin, semua diikutin gitu kan. Nah terus ngelihat teman-teman tuh ikut panitia, nge-share misalnya kayak paid promote gitu kan. Nah itu tuh kadang tuh kalau misalnya jadi gap year, aku nggak sekolah, aku di rumah aja. Terus ngeliat teman-teman tuh kayak aktif gitu, jadi mahasiswa dan aku cuma di rumah gitu. Ada nggak sih Kak rasa kayak gitu dulu? Aku enggak sih, jadi aku tuh langsung fokus sama diri aku, karena kan aku nggak terima tuh. Terus aku tuh langsung buat tulis gitu berbagai kemungkinan yang harus aku jalanin selama 1 tahun ke depan. Entah itu aku mau ambil swasta, aku misalnya tuh mau ngambil LSPR, karena kan komunikasi, London School of Public Relations. Sekolahnya Prilly atau apa sih itu Allah. Aduh nggak tahu Kak, Inggris-Inggrisan nggak ngerti saya. Sekolah komunikasi. Tapi aku mikir karena aku tuh mimpinya masih di UI dan komunikasi gitu loh.
masih Makara, Jingga, Fisip gitu kan. Terus plan kedua aku mau bimbel di Zenius di Fatmawati di Jakarta. Plan ketiga aku mau D1 ambil D1 komunikasi gitu kan. Akhirnya aku milih ngambil D1 komunikasi dan ngambil bimbel di Zenius gitu. Aku nggak ambil swastanya, itu sih kayak dua kemungkinan yang aku ambil. Jadi kayak fokus ke diri sendiri gitu, jangan sampai kita sibuk kayak aduh anak-anak ini ya udah kuliah. Itu aku kayak ngejalanin kesendirian gitu. Selama setahun gap year itu Kak fokus belajar di itu sama Zenius itu. Zenius sama aku ambil D1 PR sih. Gitu, nah berarti ada nggak sih, kan nggak mungkin lah setiap harinya belajar terus kan nggak juga ya, ada berarti waktu buat jalan atau gimana, apa sih kesibukan yang Kak isi di saat kakak kayak gitu? Oh iya, jadi ini juga konyol sih teman-teman. Jadi aku tuh kan rumahnya di Bekasi ya, di Jakarta, sedangkan kampus aku tuh di daerah Kebayoran. Dan kalau di Jakarta tuh kalau dari Bekasi ke Kebayoran tuh kayak, dan aku tuh selalu naik kereta KRL tuh. Bekasi, Manggarai, Tanah Abang, Kebayoran. Oh lama banget ya Kak? Iya, aku berangkat jam 6 pagi nyampe Kebayoran jam 9, jam 8, 2 jam gitu loh. Dan salah satu hal yang aku lakuin untuk supaya aku refresh pikiran, aku tuh suka jalan-jalan ke Bogor, sendiri. Bisa Kak sendiri jalannya bener-bener jauh naik kereta kok kayak Bogor, terus ntar ke daerah Duri, Tangerang gitu. Tapi kakaknya emang udah tahu misalnya dari daerah sana, pernah nggak sih kayak takut nyasar apalagi cuma sendiri gitu kayak gimana? Kalau aku takut sih enggak sih, karena kan ada HP ya. Dan aku biasanya kayak sebelum berangkat tuh aku bener-bener kayak review harga Gojek ini kira-kira berapa. Udah buat list gitu loh, karena mungkin suka jalan-jalan ya buat itinerary kayak kalau di Bogor mau kemana aja kayak tulis biaya-biayanya, terus baru aku berangkat. Kalau jalan-jalan gitu banyak nggak sih Kak ngabisin uang kan keliling gitu kayak transportasi belum lagi makan, banyak nggak sih uang yang dihabisin buat jalan-jalan kayak gitu? Enggak sih, menurut aku tuh sebenarnya pintar-pintar kita. Kalau aku tuh sekarang backpacking gitu kan, jadi kayak dari Bekasi tuh ke Bogor tuh cuma 5.000 KRL naik kereta. 5.000 rupiah. Lebih murah dari Gojek ya? Iya, naik KRL terus ntar kalau di Bogornya mau jalan-jalan ke ya banyak sih di Bogor ya, ntar mau naik Gojek atau apa gitu sih. Terus sampai sana tuh langsung ke tempat alam gitu atau kemana dulu belanja dulu gitu? Aku suka kuliner, ntar aku nyobain makanan khas di Bogor gitu di dekat stasiunnya gitu. Oke, berarti menarik banget ya Kak kalau jalan-jalan ke Bogor meskipun sendiri tapi nggak terlalu ngabisin banyak duit ya Kak, tergantung kita ngatur berarti Kak ya? Benar. Oke, makasih nih Kak, kayak kita udah lama banget nih ngomong-ngomongnya dan kayak tenggorokan udah mulai kering ya Kak ya? Harus minum ya? Harus minum ya di sini. Oke, makasih banget Kak Karinka udah sempetin menjadi bintang tamu di podcast kali ini. Oke, see you ya Kak. See you, thank you, bye.